ajaran itu, doktrin itu, baik dalam politik, dalam keagamaan, itu adalah sebuah doktrin, yang dimana doktrin ini, teman-temanku sekalian, kalau kita lihat ajaran yang terkadang bersifat struktur atau bersifat memaksa, itu sebuah doktrin. Nah, doktrin itu, teman-temanku sekalian, ada menggunakan 3 hal. Yang pertama dengan kekuasaan, yang kedua itu dengan ilmu, dan yang ketiga itu dengan agama. Doktrin. Jadi kegiatan sebuah doktrin itu terkadang ada di 3 hal ini terkadang. Dan kapan sesuatu itu disebut doktrin gitu. Sesuatu bisa dikatakan sebuah doktrin atau dogma itu kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu orang itu dibodoh-bodohi. Yang kedua itu kehendak bebasnya itu terkekang, dan yang ketiga itu ada yang diuntungkan. Itu ciri-ciri dari sebuah doktrin. Nah, doktrin dengan kekuasaan itu seperti di Korea Utara atau di Selatan ya, yang dikuasai oleh komunis itu, yang dimana rakyatnya itu didoktrin itu oleh kekuasaan supaya taat secara mutlak dengan pemerintahan komunis yang ada di dalam Korea itu. Sampai-sampai doktrinnya itu kalau rumah kebakaran, kita itu menyelamatkan diri kita, tidak menyelamatkan foto pemimpin kita, ya kita itu dihukum mati. Nah, ini salah satu contoh doktrin itu. Jadi orang tuh dibodoh-bodohi, setelah itu kehendak bebasnya itu terkekang oleh sesuatu, setelah itu ada yang diuntungkan. Nah, karena masyarakat di situ bodoh, setelah itu terkekang, setelah itu ada yang diuntungkan pemerintahnya. Nah, itulah sebuah doktrin. Itu contoh doktrin dengan kekuasaan. Nah, yang kedua doktrin dengan ilmu. Ini doktrin dengan perkataan biasanya ini. Seperti hipnotis itu. Itu hipnotis kan orang. Itu kan permainan kata yang terkadang membuat orang tuh bingung gitu. Setelah itu seseorang bisa terhipnotis itu sudah termasuk doktrin itu. Jadi akal sehatnya itu sudah terkadang tidak berbunyi lagi. Yang ketiga itu doktrin dengan agama. Jadi kita harus memisahkan dulu agama dengan dogma gitu. Apakah agama itu sebuah dogma? Jawabannya bukan. Agama itu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang berkaitan tentang peribadatan, berkaitan tentang kepercayaan kepada Tuhan, itu agama. Sedangkan dogma atau doktrin itu sesuatu ajaran yang bersifat memaksa dan ada yang diuntungkan, itu dogma biasanya. Seperti teroris, misalkan teroris itu kan ada orang yang bom bunuh diri itu atas nama organisasi. Itu kan dibodoh-bodohi gitu. Tapi ajarannya itu memelintir agama. Yang dimana orang kan jadi bingung dari situ terkadang. Jadi dia pelintir ajaran agama, setelah itu orang terdoktrin, kehendak bebasnya itu terkekang karena di dalam kepalanya itu, nanti kalau kita melawan ini nanti masuk neraka ya. Padahal itu sudah ajaran yang menyimpang kan. Setelah itu ada yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Ya orang yang punya organisasi itu. Itu yang disebut doktrin atau dogma. Jadi bedakan dulu. Terkadang orang tuh mengatakan agama itu dogma. Agama bukan dogma gitu. Agama itu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang berkaitan tentang ibadah, itu agama. Sedangkan dogma itu sebuah ajaran yang bersifat otoriter gitu. Jadi berbeda gitu. Dogma
memang ada orang yang mendogma dengan agama, itu beda-beda kasus lagi gitu. Tapi bukan berarti dogma itu adalah agama gitu. Itu yang terkadang orang-orang tuh salah paham tentang yang namanya sebuah doktrin ini. Nah, jadi doktrin itu bisa dengan kekuasaan, bisa dengan ilmu, bisa juga dengan agama. Itu namanya sebuah doktrin. Nah, ada lagi kasus mendogma dengan agama itu seperti ada orang di pesantren itu kan ada yang mencabuli siswa-siswanya itu kan, sampai 12 siswa itu dicabuli itu namanya doktrin itu. Jadi siswanya itu dibodoh-bodohi, setelah itu kehendak bebasnya terkekang itu kan, karena akibat diajarkan harus taat dengan guru. Dia tidak memberikan syarat guru yang mana yang harus ditaati, pokoknya guru saja. Akhirnya guru mengambil keuntungan dengan ini. Setelah itu ya ada yang namanya pencabulan, itu kan menyedihkan itu namanya. Ini namanya dogma ini. Tapi bukan ajaran agamanya seperti itu ya. Jadi sebuah dogma itu bisa kita katakan, sesuatu itu bisa dikatakan doktrin atau dogma kalau punya 3 hal. Yang pertama itu bersifat membodohi, yang kedua itu kehendak bebas seseorang itu terkekang, dan yang ketiga ada yang diuntungkan. Nah, kalau ada 3 hal ini, sesuatu tersebut bisa dikatakan doktrin atau dogma. Nah, ini sedikit pandangan admin tentang yang namanya dogma ini. Dogma, doktrin. Jadi jangan sampai di antara kita itu menyamakan agama dengan dogma gitu. Karena dogma dengan agama itu beda gitu. Agama sistem kepercayaan, dogma itu sebuah ajaran yang bersifat otoriter, memaksa. Itu ini sedikit yang admin jelaskan. Mungkin kalau kawan-kawan ingin menambahkan dipersilahkan. Karena jarang ya kita lakukan bahasan belakangan ini ya lah. Admin sibuk soalnya. Banyak hal yang diurus. Tadi juga ada lomba gitu, lombaan anak-anak. Jadi saya juga melihat mereka gitu. Mohon dimaklumi gitu. Untuk kawan-kawan yang sudah membagikan pikirannya di sini, luar biasa sekali. Saya terkadang nyimak-nyimak juga pendapat kawan-kawan. Saya terima kasih untuk kawan-kawan yang ada di sini yang sudah membagikan pendapatnya di sini. Karena kita semua di sini sama-sama belajar. Makanya grup ini disebut berbagi pemikiran, berbagi pendapat, berbagi diskusi juga bolehlah. Untuk kawan-kawan yang ada di sini. Saya admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.